Warung Bu Yati itu enaknya nggak masuk akal. Tapi kalau udah kerja di dalam, kamu bakal ngerti. Enaknya bukan dari bumbunya doang. Kalimat itu masih terngiang jelas di kepala Maya. Sehari sebelum dia resmi mulai kerja di warung makan paling laris di pinggiran kota itu. Rina yang bilang begitu sambil setengah berbisik waktu mereka duduk di teras belakang warung sambil minum teh manis. Awalnya Maya anggap itu cuman gurauan. Tapi malam pertama dia jaga warung, perasaannya udah mulai gak enak. Bukan karena tempatnya, bukan juga karena kerjaannya yang sibuk luar biasa. Tapi karena suasananya beda. Kayak ada yang ngawasin dari pojok dapur. Mata yang nggak kelihatan tapi terasa berat, dingin, dan nusuk sampai ke tulang. Warung Bu Yati buka 24 jam. Pagi sampai sore penuh sama pekerja kantoran dan sopir truk. Malam sampai subuh gantian sama anak-anak muda yang doyan nongkrong. Tapi anehnya, siapapun yang makan di situ selalu balik lagi. Bahkan ada yang bisa makan 3 kali sehari di tempat yang sama. Gila kan? Bu Yati sendiri orangnya ramah tapi berwibawa. Wajahnya selalu tersenyum, tapi sorot matanya dingin. Maya beberapa kali lihat Bu Yati ngomong sendiri di dapur, seolah-olah ngobrol sama angin. Tapi setiap kali ditanya, beliau cuma jawab singkat, lagi ngitung bahan. Baru seminggu kerja, Maya udah mulai ngerasa ada yang nggak beres. Setiap malam Jumat Kliwon, satu pelayan pasti nggak kelihatan. Entah itu Rina, Ayu, atau kadang si Mira yang bantu bagian cuci piring. Kata mereka sih, lagi nggak enak badan. Tapi Maya tahu, itu alasan klise. Waktu Maya nanya lebih lanjut, mereka cuma diam, matanya kosong, senyumnya dipaksakan. Bahkan ada satu malam, Maya lihat Ayu jalan keluar dari dapur belakang dengan langkah pincang dan mata sembab. Tapi begitu ditanya, dia malah marah dan nyuruh Maya nggak ikut campur. Kalau kamu masih pengen gajian utuh tiap bulan, tutup mata aja, Mai. Bisik Rina di suatu malam sambil buru-buru keluar dari dapur. Dari situ Maya mulai nyari tahu. Setiap waktu istirahat, dia suka ngintip ke belakang dapur. Ada satu ruangan kecil yang selalu dikunci rapat. Kunci cuman Bu Yati yang pegang. Dan tiap malam tertentu, terdengar suara gamelan samar-samar dari dalam sana. Padahal nggak ada satupun alat musik di dapur itu. Puncaknya, waktu Maya nemu bunga 7 rupa di bak mandi belakang. Bunganya masih segar, tapi baunya aneh. Kayak bunga dicampur amis darah. Dia tanya ke Bu Yati, tapi malah dimarahi dan disuruh jangan sok tahu. Kamu udah kerja di sini, tanggung jawabmu cuma ngelayanin pembeli. Yang lain, jangan ikut campur. Malam itu juga, Maya mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia lagi tidur di dapur belakang. Suasana gelap, hanya ada satu lilin menyala. Lalu muncul bayangan besar, tinggi, dan bernafas berat. Bayangan itu jalan ke arahnya, lalu menyentuh lehernya. Sentuhan dingin seperti es. Maya terbangun sambil teriak, badannya basah keringat, dan anehnya, dia benar-benar tidur di dapur belakang. Bukan di kamar pelayan tempat biasanya. Dan di dekatnya ada sisa kelopak bunga 7 serupa berserakan. Mulai malam itu, Maya sadar, dia nggak lagi kerja di warung biasa. Ada harga mahal yang harus dibayar. Dan dia belum tahu apa dia siap bayar harga itu. Hari-hari selanjutnya buat Maya makin gak masuk akal. Tiap pagi dia selalu datang paling awal karena rumah kontrakannya cuma 2 gang dari warung. Tapi anehnya, warung itu udah bersih dan rapi waktu dia sampai. Kursi-kursi udah tertata, dapur udah nyala, bahkan nasi udah matang. Siapa yang nyiapin semua itu? Padahal kunci warung cuma ada di Bu Yati. Maya pernah tanya, Bu, siapa sih yang duluan datang setiap pagi? Kok udah rapi semua? Bu Yati cuma senyum. Ya udah, ada yang bantuin. Siapa, Bu? Saya nggak pernah lihat orang lain. Kalau kamu nggak lihat, berarti dia nggak mau diliatin.
Jawaban itu bikin bulu kuduk Maya berdiri. Gimana bisa ada orang yang nggak mau diliatin? Maksudnya apa? Belum habis rasa merindingnya, malam itu Maya kebagian shift lembur bareng Ayu. Sekitar jam 2 pagi, warung lagi sepi. Maya iseng beberes di dapur, Ayu lagi ngelap-ngelap meja. Tiba-tiba dari arah belakang, Maya dengar suara mangkuk jatuh. Dia pikir Ayu yang nggak sengaja nyenggol, tapi pas nengok, Ayu masih di depan. "Yuk, lu dengar suara barusan nggak?" tanya Maya pelan. Ayu diam sebentar, mukanya langsung pucat. "Udah Mai, jangan cari-cari, mending lu balik ke depan." "Tapi, dengerin gue, jangan pernah nyamperin suara aneh. Kalau lo denger sesuatu dari belakang, cuekin aja. Nggak semua suara harus lo telusurin." Maya akhirnya nurut, tapi dia mulai sadar. Ini bukan warung biasa. Ada aturan tak tertulis yang harus dipatuhi. Salah satu aturan paling penting, jangan kepo. Semakin hari, Maya makin perhatiin hal-hal kecil yang bikin bulu kuduk berdiri. Pernah suatu sore, dia lihat seekor kucing hitam duduk di atas kulkas dapur. Matanya merah menyala. Dia sempat mau ngusir, tapi kucing itu mendesis keras, lalu lompat. Dan hilang. Beneran hilang. Bukan lari keluar, tapi menghilang di udara. Padahal Maya yakin dia belum makan apa-apa. Jadi nggak mungkin lagi halusinasi. Belum lagi kejadian pas Maya lagi motong ayam di dapur. Pisau yang dia pegang tiba-tiba jatuh sendiri, padahal tangannya nggak gemeter. Lalu suara perempuan berbisik dari arah panci kukus, "Sini, gantian." Maya langsung kabur keluar dapur, napas ngos-ngosan. Rina yang lagi duduk di warung bagian depan langsung bangun dan nyamperin. "Kamu mulai denger ya?" Rina nanya, suaranya pelan banget. "Denger apa?" Maya pura-pura nggak paham. Suara dari belakang, "Kalau kamu udah denger, berarti kamu udah dilirik." "Dilirik siapa?" Rina nggak jawab. Dia cuma ngelus punggung Maya, terus nyuruh istirahat. Tapi malam itu, Maya nggak bisa tidur. Dia terus kepikiran soal kata-kata Rina. Siapa yang meliriknya? Dan kenapa? Seminggu kemudian, Maya mulai mimpi sama sosok yang sama tiap malam. Bayangan tinggi besar selalu berdiri di ujung dapur. Mukanya nggak jelas tapi napasnya berat banget, kayak orang sekarat. Maya nggak pernah bisa lari dalam mimpinya. Badannya berat, mulutnya nggak bisa teriak. Dan yang bikin makin gila, tiap habis mimpi itu, Maya bangun dengan bekas lebam di paha atau leher. Kayak abis dipeluk erat sama makhluk tak kasat mata. Dia mulai pakai minyak wangi, doa-doa, bahkan pernah bawa jimat kecil dari ibunya. Tapi semuanya nggak ngaruh. Warung itu udah mulai ngambil bagian dari tubuh dan jiwanya. Pelan-pelan. Dan Maya baru sadar nggak semua kerjaan yang gajinya gede itu rejeki. Kadang itu cuma jebakan paling manis buat orang-orang yang kepepet. Dan Maya udah kelewat dalam buat mundur. Maya mulai mikir buat resign. Tapi tiap kali dia mau ngomong ke Bu Yati, ada aja yang bikin dia batal. Entah itu pembeli yang tiba-tiba rame, atau badan Maya yang tiba-tiba lemas kayak habis ditindih orang semalaman. Rina pernah bilang, kalau lo udah ditandai, lo nggak bisa keluar semudah itu. Dan malam itu, Maya nekat. Dia samperin Rina yang lagi istirahat di pojokan warung. "Rin, gue udah nggak kuat. Gue ngerasa badan gue capek banget tiap hari. Mimpi-mimpi aneh terus, suara-suara di dapur. Bahkan tadi pagi, gue nemu rambut di nasi. Bukan rambut biasa, Rin. Panjang, kasar, dan bau amis." Rina nutup matanya, napasnya dalam. "Lu tahu nggak, Mai? Kenapa warung ini nggak pernah sepi? Karena ada yang ngatur. Ada yang bantu dari dunia lain. Tapi semua bantuan itu ada gantinya." "Gue udah curiga dari awal, Rin. Tapi gue nggak nyangka sampai se-ekstrim ini." Rina akhirnya cerita.
Dulu dia juga nggak tahu apa-apa. Tapi waktu dia ngilang 2 malam, Maya ingat kan? Nah, ternyata malam itu dia disuruh mandi bunga sama Bu Yati. Lalu ditinggal sendirian di ruangan belakang. Sama persis kayak mimpi Maya. Waktu itu gue sempat pingsan, tapi pas bangun badan gue penuh luka lebam. Gue nangis seharian. Tapi lo mau tahu yang paling gila? Besoknya gaji gue langsung double. Dan anehnya badan gue nggak sakit lagi. Maya langsung gemetar. Dia nggak bisa bayangin harus ngalamin hal itu. Tapi ternyata itu belum apa-apa. Beberapa malam kemudian, Ayu tiba-tiba hilang. Nggak masuk kerja 2 hari. Nggak bisa dihubungi. Maya mulai panik. Dia tanya Bu Yati, jawabannya dingin. Ayu lagi istirahat panjang. Maksudnya Bu, dia sakit di rumah sakit. Udah, kamu kerja aja. Jangan banyak nanya. Keesokan harinya, Maya lihat Bu Yati bakar sesuatu di belakang warung. Maya ngintip dari celah papan kayu. Di dalam tungku tanah liat, ada baju seragam Ayu. Masih lengkap sama bros nama dan sepatunya. Maya langsung mundur pelan-pelan, tangan gemetaran. Dia langsung cari Rina. Tapi Rina malah dingin, kayak sengaja jaga jarak. Lo diem aja dulu, Mai. Jangan ikut campur. Ayu emang udah waktunya. Waktunya apa? Gimana kalau gue selanjutnya? Kalau lo kabur sekarang, bisa jadi lo yang dikorbanin. Tapi kalau lo tetap di sini, mungkin lo bisa nyari cara buat keluar pelan-pelan. Jangan gegabah. Maya mulai bingung, takut, tapi juga penasaran. Dia mulai tulis semua kejadian aneh di buku kecil yang dia sembunyiin di dalam rak bumbu. Dia catat jam-jam munculnya suara, bentuk bayangan yang dia lihat, bahkan mimpi-mimpinya. Semua dibukukan. Dan dari situ, Maya mulai nemu pola. Setiap tanggal tertentu, selalu ada satu pelayan yang menghilang atau sakit. Dan itu selalu bertepatan dengan malam bulan purnama. Konflik batin Maya makin besar, antara pengen kabur atau tetap bertahan sambil nyari celah buat bongkar semuanya. Tapi dia tahu, salah langkah sedikit aja, dia bisa jadi korban selanjutnya. Apalagi malam itu, waktu dia pulang kerja, Maya nemu kertas kecil di saku celemeknya. Tulisannya cuma 1 kalimat, "Besok giliran kamu, siapkan dirimu." Tulisan tangan itu bukan tulisan Rina, bukan juga Bu Yati. Tapi Maya merasa pernah lihat gaya hurufnya. Dia cuma nggak ingat di mana. Yang jelas, malam itu Maya nggak bisa tidur. Dia cuma duduk di kasur, megang jimat dari ibunya, sambil ngelihatin jendela yang tiba-tiba terbuka sendiri. Angin malam masuk bawa bau bunga busuk, dan suara napas berat mulai terdengar dari balik pintu kamarnya. Sejak nemu kertas ancaman itu, Maya nggak bisa tenang. Dia mulai pasang lilin tiap malam di kamarnya, berharap bisa menangkal gangguan. Tapi malah makin kacau. Tiap malam ada suara langkah kaki dari arah dapur, padahal semua pelayan udah tidur. Kadang suara sendok jatuh sendiri, kadang suara kursi digeser pelan-pelan. Pas dicek, nggak ada siapa-siapa. Suatu malam, Maya coba pura-pura tidur. Pintu kamarnya pelan-pelan kebuka. Ada bayangan hitam berdiri di ambang pintu. Tinggi, kurus, matanya merah menyala. Napasnya berat dan kasar, kayak hembusan angin dari dalam goa. Bayangan itu nggak masuk, cuma berdiri terus ngilang begitu aja. Besoknya Maya cerita ke Rina, tapi Rina malah makin aneh. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan dia tiba-tiba suka ngomong sendiri. Waktu Maya ajak ngobrol, dia cuma jawab, "Udah telat, semua udah ditentukan." Hari itu juga Maya coba kabur. Dia bawa tas kecil, pura-pura pamit ke minimarket. Tapi baru beberapa langkah keluar gerbang warung, dia pingsan. Bangun-bangun, dia udah di kamarnya lagi. Tasnya nggak ada. HP-nya hilang. Bu Yati datang malam itu.
duduk di pinggir kasur Maya sambil bawa segelas jamu. "Kamu lagi kecapean, Mai. Nggak usah aneh-aneh. Di sini kamu aman kok." Tapi Maya tahu, itu bukan tawaran. Itu ancaman halus. Beberapa hari berikutnya, Maya mulai ngerasa badannya berat. Nggak cuma capek, tapi juga kayak ada yang nempel. Di kaca, kadang dia lihat bayangan orang lain berdiri di belakangnya. Padahal dia sendirian. Rina makin parah. Dia ngelantur terus. Kadang nangis, kadang ketawa sendiri. Bahkan pernah satu malam, Maya nemu Rina duduk di tengah dapur sambil nyanyi lagu Jawa pelan-pelan. Di depannya ada semangkuk darah ayam dan bunga 7 rupa. "Lo ngapain, Rin?" Rina cuma nengok sambil senyum. "Gue harus nyenengin dia, biar kita nggak dimakan." Setiap malam bulan purnama, suasana warung makin horor. Pelanggan makin rame, tapi rasanya bukan manusia biasa. Ada satu ibu-ibu yang makan sambil ngeluarin suara ngorok. Ada bapak-bapak yang duduk di meja tapi kakinya nggak nyentuh lantai. Bahkan ada anak kecil yang main lari-larian di pojokan, padahal nggak ada keluarga yang bawa anak malam itu. Puncaknya, satu malam Maya disuruh Bu Yati bantu bersih-bersih ruangan belakang. Pas buka pintu, dia kaget setengah mati. Lantainya penuh dengan bekas darah kering. Di pojokan, ada ranjang kayu tua yang spraynya udah coklat kehitaman. Di atasnya ada bekas tali dan sisa bunga-bunga kering berserakan. "Kamu cuma bersihin aja, nggak usah mikir aneh-aneh," kata Bu Yati sambil jalan pergi. Maya muntah, tapi dia tetap bersihin. Tangannya gemetaran, napasnya pendek. Waktu dia coba angkat spray, ada sesuatu yang jatuh dari bawah kasur. Boneka kecil dibungkus kain kafan. Matanya merah dan di lehernya tergantung tulisan, "Tumbal yang gagal." Maya langsung lempar boneka itu, lari keluar sambil nangis. Tapi begitu dia keluar, suasana warung beda. Pelayan yang lain nggak kelihatan. Pembeli semua diem ngeliatin Maya. Nggak ada yang ngomong, cuma tatapan kosong, kayak patung. Dan di antara mereka, Maya lihat satu wajah yang nggak asing, Ayu. Duduk di pojok, senyum lebar, tapi matanya bolong. Tangannya megang sendok yang ternyata ujungnya berdarah. Maya langsung pingsan, gelap. Dan waktu dia bangun, dia udah ada di ranjang belakang. Tempat yang sama, ranjang yang penuh bekas darah itu. Sejak Maya bangun di ranjang belakang yang penuh darah itu, dia nggak bisa berhenti mikir. Apa sebenarnya yang selama ini dia alami? Dia makin yakin warung ini bukan sekadar tempat makan, tapi markas dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Keesokan harinya, Maya pura-pura nurut. Kerja seperti biasa, senyum ke pelanggan, cuci piring, lap meja. Tapi diam-diam, dia nyimpen gunting kecil di saku celemeknya. Bukan buat nyerang, tapi buat jaga diri kalau ada yang aneh lagi. Malam itu, dia nekat ngintip ke ruangan Bu Yati. Nunggu sampai semua pelayan tidur, Maya masuk lewat celah pintu belakang. Di dalam, dia nemu rak penuh kertas kuning bertuliskan huruf-huruf aneh, boneka kecil tergantung, dan botol-botol kaca berisi rambut, kuku, bahkan darah. Di tengah ruangan ada meja altar kecil. Di atasnya foto-foto para pelayan, termasuk fotonya sendiri. Tiba-tiba pintu ketutup sendiri. Maya panik. Tapi dari pojok ruangan muncul sosok yang nggak dia kenal. Seorang lelaki tua, kurus, berjubah hitam, matanya cekung, kulitnya abu-abu. "Kamu harusnya belum di sini," katanya pelan. Sosok itu mendekat, tapi nggak nyentuh Maya. Cuma berdiri, lalu menghilang begitu aja. Maya langsung kabur keluar, napasnya ngos-ngosan. Besoknya, dia tanya ke Ayu siapa lelaki itu. Ayu diam lama, lalu akhirnya bilang, "Itu jin penunggu warung ini. Dulu dia dikurung sama Bu Yati lewat ritual pesugihan. Tapi makin lama, dia makin kuat. Dan sekarang, dia yang minta bayaran."
Ayu akhirnya cerita semuanya. Warung ini bisa laku keras karena ada perjanjian antara Bu Yati dan jin penunggu itu. Syaratnya, tiap bulan purnama harus ada perempuan muda yang disetorkan. Gak cuma ditidurin secara gaib, tapi juga ditandai. Setelah itu, tubuhnya pelan-pelan akan lemah, pikirannya kacau, dan kalau jin itu gak puas, korban bisa mati. Udah ada 5 orang sebelumnya yang jadi korban. Salah satunya Mira, pelayan cuci piring yang katanya pulang kampung. Padahal jasadnya dikubur diam-diam di balik warung. Maya shock. Dia langsung pengen kabur. Tapi Ayu tahan dia. Kalau kamu pergi sekarang, kamu bisa mati. Jin itu udah nempel. Satu-satunya cara, kamu harus ikut ritual, tapi dengan cara yang beda. Cara beda gimana? Tanya Maya ketakutan. Kamu harus ngelawan dia dari dalam, masuk ke dunia mimpinya, tempat dia biasanya nyiksa kita. Tapi itu bahaya. Kalau kamu kalah, kamu nggak bakal bangun lagi. Maya ragu, tapi dia tahu dia udah nggak punya banyak pilihan. Malam itu, Ayu bantuin dia siapin diri. Dikasih bunga 7 rupa, garam kasar, dan minyak wangi. Semua itu harus dipakai waktu dia tidur buat jadi pelindung. Sebelum tidur, Ayu bisik ke telinganya, kalau lo denger suara gamelan, lo udah masuk ke dunia dia. Jangan percaya apapun yang lo lihat. Semua ilusi. Tapi luka di situ, luka beneran. Dan malam itu, Maya tidur. Dalam gelap, suara gamelan mulai terdengar. Lembut, tapi lama-lama jadi nyaring dan mencekam. Maya udah masuk ke dunia jin itu. Dan dari balik kabut tipis, sosok tinggi bermata merah mulai mendekat. Kali ini, dia nggak cuma mau menyentuh, dia mau menguasai. Dan Maya harus siap jadi korban selanjutnya, atau jadi perlawanan pertamanya. Maya sadar kalau dia ada di tempat yang asing. Gelap, lembab, dan udara di sekitarnya bau anyir. Suara gamelan terus berdentum, tapi nadanya nggak harmonis. Kayak dipukul sembarangan. Setiap langkah yang dia ambil, tanahnya berdenyut. Seolah dia berjalan di atas sesuatu yang hidup. Dia lihat warung Bu Yati, tapi bentuknya dia udah berubah. Dindingnya terbuat dari daging, meja-meja jadi tulang, dan ada pelanggan tanpa wajah yang duduk diam menghadap piring kosong. Di tengah ruangan ada ranjang yang sama seperti di dunia nyata, penuh bekas darah dan bunga kering. Tapi kali ini, ranjang itu bernafas, bergerak naik turun perlahan. Dari belakang, suara berat memanggil, "Maaya." Dia nggak nengok. Dia tahu itu suara makhluk itu, jin penjaga warung. Tapi Maya udah siap. Di tangannya masih ada bunga 7 rupa dan garam dari Ayu. Dia kepal erat, terus jalan cepat masuk ke dapur. Tiba-tiba dapurnya berubah jadi hutan. Penuh kabut, ada suara tangis cewek, lirih. Maya ikutin suara itu dan ketemu Mira. Tapi Mira kelihatan beda. Matanya bolong, rambutnya kusut, dan dia terus ngomong, tolong gue, jangan tinggalin gue." Maya maju, tapi ingat kata Ayu, jangan percaya apapun yang lo lihat. Dia lempar sedikit garam ke arah Mira. Sosok itu langsung berubah, mukanya jadi hitam legam, lidahnya panjang, dan matanya merah. Dia teriak kenceng, terus ngilang di telan kabut. Maya lanjut jalan. Setiap langkah makin berat. Tangan dan kakinya mulai basah oleh darah dari tanah. Dia ngelawan rasa takutnya sambil baca doa-doa pendek yang dia tahu. Di kejauhan, dia lihat sosok hitam berdiri di atas singgasana tulang. Itu dia, jin itu. Badannya gede, mukanya nggak berbentuk. Cuma ada mata merah menyala dan mulut yang terus ngunyah sesuatu. Di kakinya ada tubuh pelayan-pelayan yang udah nggak utuh. Salah satunya Maya kenal, itu Ayu. Maya kaget, tapi dia tahu itu bukan Ayu yang asli. Dia ingat pesan terakhir, luka di sini luka beneran.
Tapi kalau lo kuat, lo bisa keluar. Jin itu tertawa keras. Kamu kira bisa lepas? Kamu milik gua sekarang. Tiba-tiba Maya ditarik ke depan. Badannya nggak bisa gerak. Jin itu pegang kepalanya dan Maya ngerasa panas luar biasa di ubun-ubunnya. Dia teriak tapi nggak ada suara keluar. Di saat terakhir, Maya ingat gunting kecil yang dia selipin di balik celemek. Tangan kirinya masih bisa gerak dikit. Dengan sisa tenaga, dia ambil gunting itu, terus tusuk ke dada Jin itu sekuat tenaga. Jin itu jerit. Tubuhnya meledak jadi asap hitam tebal. Maya ikut terpental ke belakang. Dunia di sekitarnya mulai pecah. Lantai retak, tembok hancur, dan semua berubah jadi putih kosong. Maya kebangun, napasnya ngos-ngosan. Dia ada di kamarnya. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Tapi, dia hidup. Ayu duduk di sampingnya, senyum tipis. Lo berhasil, tapi ini baru awal, Mai. Dia belum mati. Lo cuman ngusir dia untuk sementara. Maya mengangguk pelan. Matanya tajam. Dia tahu sekarang dia bukan korban lagi. Dia siap jadi lawan. Malam itu, warung Bu Yati sepi. Nggak ada pelanggan, nggak ada suara wajan. Tapi hawa di dalamnya panas, sesak, dan bikin dada berat. Maya duduk di bangku dekat dapur, matanya waspada. Ayu berdiri di dekat pintu, tangan pegang botol kecil berisi air kembang. Mereka tahu malam ini bukan malam biasa. Jam 12:05, angin mendadak berhenti. Kayak semua udara dihisap keluar, lampu padam serentak. Gelap total. Dari luar terdengar suara kaki menyeret, pelan, teratur. Suara itu makin dekat. Dia datang, bisik Ayu, tangannya gemetar. Pintu depan terbuka sendiri, angin dingin masuk, bawa bau anyir yang langsung bikin Maya mual. Sosok tinggi besar masuk perlahan, tubuhnya diselimuti kabut, tapi matanya merah menyala terang. Itu dia. Jin penjaga. Bu Yati muncul dari dapur. Kali ini pakai baju serba hitam, lengkap dengan selendang merah yang melilit di pinggang. Kalian pikir bisa ngelawan dia? Suara Bu Yati datar, tapi ada ancaman jelas di baliknya. Warung ini hidup dari darah dan tubuh. Dan kalian cuma pelayan. Ayu maju, siram air kembang ke lantai. Tanah bergetar. Jin itu meraung, tubuhnya membesar, kepalanya hampir nyentuh langit-langit warung. Maya lempar garam ke arah Bu Yati. Tapi wanita itu tertawa. Aku udah kebal dari yang begituan, Maya. Jin itu bukan peliharaan. Dia suamiku. Maya terdiam. Otaknya kosong sesaat. Bu Yati mulai baca mantra. Lantai warung retak, api keluar dari celah-celah. Tiba-tiba, tubuh Ayu terangkat ke udara. Dia menjerit, darah keluar dari mulut dan telinganya. Maya panik. Dia cari cara. Di bawah meja, dia lihat mangkuk tua berisi darah ayam dan bunga. Tanpa pikir panjang, dia ambil terus ceburkan ke tubuh Jin itu. Jeritan keras mengguncang seluruh warung. Jin itu mengecil, matanya berkedip cepat, tapi belum mati. Bu Yati terus komat kamit, makin cepat. Dari luar, suara gamelan terdengar. Tapi kali ini ritmenya beda, lebih cepat. Kayak ada yang memanggil sesuatu dari dalam tanah. Tiba-tiba, dari dapur muncul sosok lain. Rina. Tapi bukan Rina yang dulu. Wajahnya setengah terbakar, matanya kosong. Dia jalan ke arah Bu Yati, pelan tapi pasti. Bu Yati teriak, "Pergi, lo udah dikorbankan." Tapi Rina nggak berhenti. Dia peluk Bu Yati dari belakang, dan tubuh keduanya langsung terbakar api biru. Maya dan Ayu mundur, melindungi muka dari panasnya. Jin itu meraung sekali lagi, tubuhnya runtuh jadi abu. Warung mendadak hening. Lampu kembali menyala. Lantai retak udah menutup. Tapi bekas darah, abu dan tulang-tulang masih ada. Ayu jatuh terduduk. Maya bantuin dia bangun. Nafas keduanya berat. "Udah selesai?" tanya Maya pelan.
Ayu geleng. Belum, kita cuman ganggu. Dia masih bisa balik. Kalau ada yang buka jalannya. Maya mandang ke arah dapur. Di sana, pintu kecil yang biasa tertutup rapat, sekarang sedikit terbuka. Dan dari celahnya, ada mata merah yang mengintip. Teror belum selesai. Pagi itu, Maya dan Ayu bangun dengan tubuh pegal dan kepala berat. Tapi mereka sadar mereka nggak bisa kabur. Pintu depan warung terkunci dari luar, semua jendela digembok. Seolah ada yang sengaja ngurung mereka. Maya duduk di pojok sambil meluk lutut, matanya mandang ke dapur. "Gua nggak mau mati di sini, yuk," bisiknya. Ayu berdiri pelan, buka laci meja kasir. Dia nemu gunting tajam dan lilin merah. Kalau pintu ditutup dari luar, berarti kita harus buka dari dalam. Mereka mulai bongkar tiap sudut warung, lemari, rak piring, bahkan bawah meja. Di balik kulkas, Maya nemu papan kayu yang kelihatan beda warna. Dia congkel pelan-pelan dan nemu lorong kecil yang cukup buat satu orang masuk nunduk. "Gue rasa ini jalan menuju tempat jin itu biasa disimpan," ujar Maya. Ayu ambil lilin, nyalain, terus turun duluan. Maya nyusul di belakang. Lorongnya sempit dan bau tanah. Di dinding ada coretan-coretan aneh. Simbol kayak huruf kuno dan gambar manusia dikorbankan. Mereka sampai di sebuah ruangan bundar, penuh sesajen. Di tengah, ada patung batu berbentuk kepala kerbau, matanya merah menyala. Dari bawah patung, ada suara lirih, suara Rina. Dia belum pergi, dia cuma tidur. Rina duduk bersila, tubuhnya udah setengah transparan. Maya jalan pelan ke arah dia. "Rin, kita bisa bantu lo keluar dari sini." Rina geleng. "Udah nggak bisa, tubuh gue udah dikasih ke dia. Tapi kalian bisa nutup jalan ini. Pakai darah Buyati." Maya dan Ayu saling pandang. Buyati udah hilang waktu terbakar. Tapi tiba-tiba, dari lorong belakang, muncul suara langkah kaki berat. Dan muncullah Buyati. Tapi bukan lagi manusia. Wajahnya meleleh, kulitnya hitam gosong, tapi dia masih bisa senyum. "Kalian pikir gampang nutup kontrak lama? Warung ini udah berdarah puluhan tahun." Dia langsung lompat ke arah Maya, tangannya berubah panjang kayak cambuk. Tapi Ayu sigap, tusuk perut Buyati pakai gunting. Darah hitam muncrat. Maya ambil darah itu dan siram ke altar. Patung kepala kerbau mulai retak. Gempa kecil terjadi di ruangan itu. Tanah bergetar. Dari celah-celah dinding keluar suara-suara tangisan dan tawa cekikikan. Buyati teriak. Suaranya bukan suara manusia, tapi gabungan dari banyak suara. Telinga Maya sampai berdarah. Tapi dia terus baca doa. Apa aja yang dia ingat dari kecil. Ayu bantu pegangin tubuh Buyati supaya nggak kabur. Rina berdiri, senyum. Udah cukup. Dia nggak bisa balik lagi, tapi kalian juga harus pergi sebelum tempat ini runtuh. Maya dan Ayu lari keluar lorong. Di belakang mereka, altar meledak, suara keras kayak ledakan bom. Api biru ngejar dari belakang. Mereka lari secepat mungkin. Begitu nyampe dapur, lantai pecah, dan ruangan bawah itu ketutup reruntuhan. Warung gelap total, tapi sunyi. Nggak ada suara apa-apa lagi. Maya duduk sambil nangis. "Kita berhasil, yuk. Kita berhasil." Ayu cuma peluk dia erat. Tapi dari belakang, di kaca etalase, samar-samar mereka lihat bayangan. Bukan manusia, bukan jin. Tapi wajah-wajah pelayan lama yang belum sempat bebas. Beberapa hari setelah kejadian itu, Maya merasa hidupnya seakan kembali normal. Warung Buyati yang dulu ramai kini sepi. Tak ada lagi pelayan yang terlihat. Bahkan Buyati, sang pemilik, tiba-tiba hilang tanpa jejak. Maya mencoba mengalihkan pikirannya dengan bekerja di tempat lain, berharap semuanya sudah selesai.
tapi ada rasa gelisah yang tetap menghinggapi dirinya. Setiap malam, Maya terjaga, berusaha tidur dengan tenang, tapi selalu terbangun dengan perasaan aneh. Kadang dia merasa ada yang mengawasi dari jauh, kadang suara langkah kaki terdengar di lorong. Tidak jarang ia merasa tubuhnya dibayangi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Namun, dia mencoba menepis ketakutan itu. Ini hanya efek dari kejadian kemarin. Aku hanya perlu waktu untuk sembuh, pikirnya. Pada suatu sore, Maya menerima pesan singkat dari Ayu. "Maya, hati-hati. Aku merasa ada yang nggak beres. Bu Yati nggak pergi. Dia cuma menghilang sementara. Kita belum bebas." Maya merasakan dadanya sesak. Ayu seringkali merasa paranoia, tapi ada sesuatu dalam kata-katanya yang membuat Maya teringat kembali pada masa-masa suram yang telah ia alami. Maya memutuskan untuk menemui Ayu, berharap bisa mendapatkan kejelasan. Namun, saat bertemu dengan Ayu, Maya merasa ada yang aneh. Teman lamanya itu tampak jauh berbeda. Mata Ayu tampak lebih kosong, senyumnya lebih lebar, dan ada kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. "Maya, aku rasa kita belum bebas. Apa yang terjadi di warung itu masih membayangi kita," ujar Ayu, suaranya terdengar serak. "Apa maksudmu?" tanya Maya, matanya memicing curiga. "Bukankah kita sudah berhasil keluar dari sana? Bu Yati sudah hilang, semua selesai kan?" Ayu menggelengkan kepalanya pelan. "Tidak, Maya. Bu Yati mungkin pergi, tapi kekuatan jahat itu belum selesai. Kita hanya diberi waktu, sementara kekuatan itu merencanakan sesuatu yang lebih besar." Maya merasa terperangkap dalam kebingungannya sendiri. "Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita nggak bisa terus hidup seperti ini, Ayu. Aku nggak tahu harus percaya sama siapa lagi." Ayu menatapnya dalam-dalam. "Percaya sama diri sendiri, Maya. Kalau kita nggak bertindak sekarang, kita akan menjadi bagian dari mereka selamanya." Di saat yang sama, Maya merasa tubuhnya semakin lelah. Sejak beberapa malam terakhir, ia mulai merasakan ada sesuatu yang menempel erat padanya. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat, seakan ada tangan tak terlihat yang menariknya ke dalam kegelapan. "Ayu, aku merasa ada sesuatu yang salah. Aku tidak bisa melawan ini sendirian," kata Maya, suaranya bergetar. "Aku takut." Ayu mengangguk pelan. "Kita harus kembali ke tempat itu, ke warung Bu Yati. Kita harus menghancurkan semua yang ada di sana, sebelum semuanya kembali menghantui kita." Maya terdiam sejenak, menimbang-nimbang apa yang baru saja dikatakan Ayu. Mereka berdua tahu betul, kembali ke sana berarti menghadapi risiko besar. Tapi, apakah mereka punya pilihan lain? Apakah mereka bisa benar-benar bebas dari kutukan yang sudah mereka jalani? Dengan perasaan cemas dan berat, mereka berdua sepakat untuk pergi. Mereka kembali ke lokasi warung Bu Yati yang kini sudah lama kosong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana, hanya keheningan yang mencekam. Warung itu tampak lebih menyeramkan dari yang pernah mereka bayangkan. Saat mereka memasuki ruangan belakang, suasana berubah. Udara terasa semakin dingin, dan di sudut ruangan itu, Maya bisa melihat bayangan samar yang bergerak perlahan. "Kita sudah datang," ujar Ayu dengan suara datar. Tiba-tiba, bayangan itu semakin jelas. Sosok Bu Yati berdiri di depan mereka, tapi kali ini matanya kosong dan wajahnya penuh dengan luka-luka mengerikan. "Kalian pikir bisa lari begitu saja?" Suara Bu Yati menggema di seluruh ruangan. "Ini belum berakhir, Maya," ujar Bu Yati dengan tawa yang menakutkan. "Kalian baru saja memulai perjalanan yang lebih panjang." Maya merasa tubuhnya lemas. Dia sadar mereka tidak pernah benar-benar bebas. Penyelesaian yang mereka kira ada ternyata hanyalah kebohongan yang disembunyikan oleh kekuatan jahat yang lebih besar. Maya dan Ayu terdiam di depan sosok Bu Yati yang berdiri di tengah ruangan, matanya kosong,
Namun ada senyum sinis yang muncul di wajahnya. Suasana semakin mencekam, seakan ruangan itu menjadi sempit dan berat untuk dihirup. Maya bisa merasakan napasnya semakin sesak. Mereka benar-benar terjebak dalam perangkap yang tak bisa mereka hindari. Kalian pikir dengan datang ke sini, kalian bisa menghentikan semuanya? Suara Bu Yati menggelegar, namun ada sesuatu yang aneh. Suara itu terdengar seperti gema, tapi bukan berasal dari mulut Bu Yati. Seperti ada banyak suara yang saling tumpang tindih. Maya merasa semakin bingung. Maya melangkah mundur sedikit, tak yakin apa yang harus dilakukannya. Apa yang sebenarnya terjadi, Bu Yati? Apa yang kamu lakukan pada kami? Bu Yati tersenyum lebar, namun senyum itu bukan senyum manusia. Kalian pikir kalian bisa melarikan diri dari nasib ini? Tidak ada yang bisa lolos dari takdir yang sudah ditentukan. Kalian sudah menjadi bagian dari aku, bagian dari kekuatan ini. Maya merasakan perasaan aneh di dalam tubuhnya. Ada rasa panas yang menyebar, seakan darahnya mengalir dengan kecepatan yang tidak wajar. Jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba, ia melihat Ayu berdiri di samping Bu Yati dengan mata yang kosong dan senyum yang lebar. Ayu tampak berbeda, bukan lagi teman yang dulu ia kenal. "Ayu, kenapa?" tanya Maya dengan suara bergetar, melihat ke arah Ayu yang berdiri diam seperti boneka yang dikendalikan. "Apa yang terjadi padamu?" Ayu tidak menjawab. Dia hanya menatap Maya dengan pandangan kosong, dan perlahan tubuh Ayu bergerak maju mendekati Bu Yati. Maya ingin berteriak, tapi tubuhnya terasa sangat berat, seperti ada tangan tak terlihat yang mengikatnya. Tiba-tiba, Maya merasakan sebuah kekuatan besar menariknya. Di tengah ketakutannya, dia mendengar suara di dalam kepalanya, seperti suara yang sudah lama hilang, kini kembali terdengar. "Maya, kamu sudah menjadi bagian dari kami." Suara itu semakin jelas, semakin mendalam. Maya merasa matanya berputar. Tiba-tiba, dia melihat bayangan-bayangan hitam mengelilinginya. Tidak hanya Bu Yati, tetapi juga banyak sosok lain yang kini muncul dari kegelapan ruangan itu. Mereka semua menatap Maya dengan tatapan kosong dan senyum lebar. Maya merasa tubuhnya seperti ditarik ke dalam kegelapan yang sangat dalam. Tapi di saat itu tiba-tiba segala sesuatu berhenti. Maya terdiam. Semua sosok itu menghilang begitu saja. Ruangan yang tadinya penuh dengan ketegangan kini terasa sepi. Hanya ada Maya dan Ayu yang berdiri di sana. Ayu menoleh ke arah Maya dengan ekspresi yang tidak lagi kosong. Wajah Ayu berubah seperti kembali ke dirinya yang dulu. "Maya, kita sebenarnya tidak pernah pergi. Kita hanya terjebak dalam pertempuran antara jiwa dan dunia ini." Maya bingung, tak mengerti apa yang Ayu maksud. "Apa maksudmu, Ayu?" Ayu menghela napas, kemudian menjelaskan dengan suara yang lembut, "Kamu ingat waktu kita pertama kali bekerja di warung itu? Itu bukan hanya tentang pekerjaan. Kita sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih gelap. Semua yang terjadi, semuanya sudah dipersiapkan sejak awal. Kita adalah bagian dari permainan yang lebih besar. Warung itu, Bu Yati, semuanya hanya alat. Kekuatan ini lebih tua daripada yang kamu pikirkan." Maya merasa dunia seakan berputar. "Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Maya, hampir tidak bisa berkata-kata. Ayu tersenyum tipis. "Kamu sudah melakukannya, Maya. Kamu sudah memecahkan teka-teki ini. Kamu baru sadar kan bahwa kita semua sudah terjebak sejak awal. Kamu ingin tahu rahasia terbesar dari semua ini?" Maya mengangguk, bingung, namun penasaran. Aku adalah Bu Yati," kata Ayu dengan suara yang datar. Maya terkejut. "Apa? Itu tidak mungkin. Kamu bukan Bu Yati." "Tapi aku adalah bagian darinya.
bagian dari jiwa yang terjebak. Kami semua, para pelayan, adalah bagian dari satu kesatuan yang tak bisa dihancurkan. Dan sekarang, kamu juga menjadi bagian dari kami. Maya terdiam. Tiba-tiba, segala sesuatu terasa sangat jelas. Semua yang terjadi di warung itu, semua yang mereka alami, bukan kebetulan. Mereka sudah menjadi bagian dari kekuatan itu sejak lama. Warung Bu Yati bukan hanya tempat kerja. Itu adalah perangkap, dan Maya kini menjadi bagian dari permainan yang lebih besar. Permainan yang tak pernah mereka bisa hindari. Dengan perasaan yang hampa, Maya menyadari bahwa dirinya telah menjadi bagian dari kekuatan yang tak bisa dihentikan. Keinginan untuk bebas sudah lenyap, dan kini dia tak bisa lagi melarikan diri. Sebab, tak ada yang bisa melarikan diri dari takdir yang sudah digariskan.